Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Swaji, dan kali ini akan kita ulas partai yang menarik dari Akiba Rubinstein saat berhadapan dengan George Lortelwi tanggal 26 Desember 1907. Akiba Rubinstein yang berasal dari Polandia dianggap sebagai salah satu grandmaster terkuat di dunia, walaupun dia tidak pernah menyandang gelar juara dunia. Di sini, Rubinstein yang pegang hitam berhasil mengkoordinasikan para perwiranya dengan baik, sehingga skakmat tak bisa dihindari lawan. Bagaimana seru dan indahnya taktik pemain andalan yang mulai menggeluti catur setelah usia 16 tahun ini? Mari langsung kita menuju ke partainya bersama. George Lortelwi mengawali permainan dengan pion D4 dan Akiba Rubinstein menjawab dengan pion D5. Dan setelah kuda F3, pion E6, pion E3, pion C5, pion C4, terbentuklah tipe pembukaan gambit menteri ditolak. Kuda C6, kuda C3, kuda F6. Pemain Tartakover menyarankan langkah pion A3 atau gajah D3 untuk menjaga ketegangan di pusat selama mungkin. Namun pada permainan ini, putih melangkah pion pukul pion C5 yang dianggap langkah yang kurang konsisten, karena ini memberi kesempatan gajah hitam untuk mengembangkan diri sekaligus pukul pion, atau bisa dibilang dapat tempi dengan gajah pukul pion C5, pion A3, pion A6, pion B4. Menekan gajah sekaligus mengosongkan petak B2 untuk Vincento gajah. Gajah D6, gajah B2, rokade, menteri D2. Penempatan menteri putih yang kurang baik, karena menteri putih harus segera mencari tempat yang lebih baik lagi. Ke C2 atau ke E2 adalah petak yang cocok untuk menteri ini. Lebih idealnya petak C2. Menteri E7. Ide korban pion D5 yang cukup cerdas. Karena bila pion pukul pion D5, pion pukul pion D5, kuda pukul pion D5, kuda pukul pion D5, menteri pukul kuda D5, benteng D8, hitam dianggap punya serangan yang kuat. Kembali. Dan pada posisi ini, pion pukul pion D5, dan kemudian mempertimbangkan langkah selanjutnya gajah ke E2, sebuah pilihan yang cukup bagus untuk dipertimbangkan. Namun di sini putih melangkah gajah D3. Dan setelah pion pukul pion C4, gajah pukul pion C4, putih dianggap kehilangan tempi lagi. Pion B5. Untuk menambah penguasaan ruang dan menekan gajah putih, agar gajah hitam petak terang bisa reposisi ke petak B7 yang lebih baik dan dinamis. Gajah D3, benteng D8. Sebuah langkah yang bagus menguasai lajur terbuka dengan benteng dan juga secara tidak langsung menekan menteri. Itulah kenapa penempatan menteri di D2 tadi dikatakan kurang baik. Oleh karenanya, sekarang menteri harus pindah. Maka melangkah menteri E2. Gajah B7. Rokade. Kuda E5. Ancaman terhadap kuda F3, yang tentunya pilihan langkah yang logis dan kuat
untuk mengurangi kekuatan putih di sayap raja dan membuat gajah hitam petak terang lebih garang di diagonal panjang petak terang. Kuda pukul kuda E5. Gajah pukul kuda E5. Ancaman serius terhadap pion H2. Kalau putih kurang waspada terhadap taktik ini dan melangkah benteng A C1, maka gajah hitam bisa pukul kuda H2 skak. Dan setelah raja pukul gajah H2, maka menteri hitam bisa meluncur ke petak D6 skak. Double attack raja dan gajah. Setelah raja G1, maka bisa menteri pukul gajah D3. Tentu hitam akan untung pion dan sayap raja putih jadi lemah. Kembali. Oleh karenanya, putih melangkah pion F4. Gajah C7. Pion E4. Benteng A C8. Pion E5. Bisa dibilang langkah blunder karena memberi kesempatan kedua gajah hitam untuk lebih lincah dan agresif. Langkah alternatif adalah benteng A D1. Kembali. Dan hitam melanjutkan dengan gajah B6 skak. Setelah raja H1, kuda G4. Langkah bagus dari hitam. Umpan kuda terhadap menteri dengan tujuan memukul gajah D3 untuk mendominasi lajur D yang terbuka. Dan kuda ini juga melirik pion H2 yang bisa digarap bareng dengan menteri. Dan pada permainan ini, putih melangkah gajah E4. Mencoba mengurangi tekanan gajah di sayap raja putih yang lemah. Dan hitam menambah tekanan dengan menteri H4. Ancaman skakmat terhadap petak H2. Pion G3. Memberi kesempatan menteri putih untuk melindungi pion H2. Kalau kita lihat di sini, menteri hitam terancam oleh pion. Dan pada posisi ini, Rubinstein menemukan langkah yang brilian. Namun sebelumnya akan saya beri kesempatan kepada para pecinta catur untuk menebak langkah terbaik pada posisi ini. Silahkan di post videonya bila perlu lebih banyak waktu. Baik, bagi yang sudah menemukan langkah pilihan, mari kita cocokkan langkahnya dengan langkah Rubinstein. Langkah itu adalah benteng pukul kuda C3. Sebuah langkah brilian yang terjadi pada tahun 1907, lebih dari 1 abad yang lalu, membiarkan menteri hitam dicaplok pion putih. Walaupun putih sudah sangat tertekan, langkah gajah pukul gajah B7 lebih layak dipilih. Namun dalam permainan aslinya, pion putih memangsa menteri hitam H4. Dan kita lihat di sini, menteri hitam sudah lenyap dari papan. Dan selebihnya, gajah G2 sedang diancam gajah putih. Dan juga, benteng hitam di C3 sedang diancam gajah putih petak gelap. Namun, Rubinstein punya langkah yang cemerlang di balik semua itu. Silakan ditebak langkah yang terbaik yang dipilih Rubinstein untuk memperoleh kemenangan, meskipun para perwiranya banyak yang terancam. Silakan di post videonya bila perlu lebih banyak waktu. Langkah itu adalah benteng D2. Sebuah langkah pengorbanan yang brilian dengan ide tersembunyi mencapai petak H2 untuk skakmat dan mengalihkan perlindungan menteri terhadap gajah E4. Dan setelah menteri pukul benteng D2, gajah hitam memukul gajah E4 yang lemah. Dan kita lihat di sini, hanya 2 pilihan langkah yang bisa diambil putih, yaitu pengorbanan benteng ke F3 atau menteri ke G2.
untuk menantang gajah hitam E4 yang perkasa. Dan di sini putih memilih Menteri G2. Dan sekarang ada satu langkah cantik yang bisa para penggemar catur tebak, di mana dengan langkah ini putih langsung menyerah. Silahkan tentukan pilihan langkah Anda, dan bagi yang sudah menemukan jawabannya, mari segera kita cocokkan. Baik, langkah brilian yang dilangkahkan Rubinstein di sini adalah benteng H3 dengan ancaman skakmat benteng pukul pion H2, dan putih pun menyerah. Bagi yang ingin analisa lebih jauh, mari kita coba beberapa kemungkinan langkah lanjutan. Bila menteri pukul gajah E4, maka benteng pukul pion H2 skak. Kembali. Bila benteng F2, maka gajah pukul benteng F2. Setelah menteri pukul gajah E4, benteng pukul pion H2 skak. Kembali. Bila gajah D4, maka gajah pukul gajah D4. Setelah benteng F2, gajah pukul benteng F2. Setelah menteri pukul gajah E4, benteng pukul pion H2 skakmat. Demikianlah para pecinta catur, video ulasan partai Akiba Rubinstein saat berhadapan dengan Jon Rotheley pada turnamen di Polandia tanggal 26 Desember 1907 yang diwarnai dengan kombinasi skakmat yang cantik dan brilian. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi pecinta catur semuanya. Dan kita akan berjumpa lagi dalam ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa.